Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh seperti Pak Jokowi. Dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih contoh. Kesal dikritik, opung titik 2. Pindah saja kau dari Indonesia. Bagaimana kalau opung saja yang pindah ke Cina? Toh selama ini banyak sekali membela kepentingan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Seng di Indonesiana Radio. Para sobat, opung ini lupa bahwa negara Indonesia bukan miliknya opung, bukan miliknya Jokowi, bukan juga bukan milik dinasti Jokowi. Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Opung, pejabat hanya sementara, termasuk kau dan Jokowi hanya sementara. Dan kau selama ini digaji, dibayar, dikasih fasilitas yang mewah melalui uang pajak rakyat. Yang bayar kau opung rakyat. Kalau yang bayar itu mengkritik kau, itu adalah hal yang wajar. Yang punya duit rakyat, keringat rakyat, pajak rakyat buat bayar kau bekerja. Kalau kau salah, wajib dikritik. Kalau tak mau dikritik, mundur. Berani mengundurkan diri atau pindah saja ke negara Cina. Toh selama ini kau lebih banyak membela Cina. Bayangkan, TKA Cina kau datangkan. Sementara puluhan juta rakyat Indonesia nganggur. Pertimbangan apa, Hud? Pertimbangan apa itu? Menomor sekian kan rakyat Indonesia yang menggaji kau. Sementara kau datangkan TKA Cina. Apa ini tidak dikritik? Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Lama-lama si tua ini, opung yang sudah sangat tua, yang pernah sakit keras di Singapura, yang banyak rakyat Indonesia mendoakan agar tidak balik lagi, biar Indonesia menjadi baik-baik saja tanpa dia. Dia datang kembali dan tak mau dikritik. Kesal dikritik ex pejabat yang nihil prestasi. 2.2, pindah saja kau dari Indonesia. Masalahnya, Hud, selama ini kau digaji uang rakyat. Benar gak, Hud? Masalahnya, Hud, kau diberikan fasilitas sangat mewah untuk ngurusi rakyat. Dan faktanya, kebijakan-kebijakan rezim ini, terutama kebijakan-kebijakan Luhut Binsar Panjaitan, banyak para pengamat yang mengatakan lebih condong memihak ke Cina. Dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina, tambang-tambang banyak dikuasai Cina. Kemudian dibilang hilirisasi, tapi hilirisasinya banyak menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina. Bahkan tenaga kerjanya, Hud, kamu tahu, Hud, tukang batunya saja banyak viral di media sosial, itu dari Cina. Siapa yang mendatangkan, Hud? Kemudian tenaga-tenaga kasar juga banyak dari Cina. Hud, kau itu memperjuangkan tenaga kerja lokal, perusahaan lokal, atau tenaga kerja Cina dan perusahaan Cina. Dan ini banyak dikritik. Banyak sekali. Tidak hanya ex pejabat yang kau bilang nihil prestasi, yang mengkritik kau, tidak. Tidak, sangat banyak. Banyak sekali berterbaran di media-media, bahkan di media sosial, mengkritik kebijakan Luhut Binsar Panjaitan yang diduga lebih banyak menguntungkan Cina, lebih banyak menguntungkan Cina komunis dibandingkan dengan menguntungkan Indonesia.
Lu tentu masih ingat ketika COVID-19 di mana rakyat Indonesia dilarang bepergian, bahkan dilarang keluar rumah. Ingat, Hud, ketika itu hampir tiap hari, tiap malam ratusan orang-orang Cina mendarat di Indonesia. Sementara rakyat Indonesia dilarang untuk bepergian, rakyat Cina bebas masuk ke Indonesia. Ini kebijakan apa, Hud? Kebijakan apa? Ada agenda apa di balik semua ini? Kok mendatangkan begitu banyaknya orang-orang Cina? Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh mencuri waktu kau menjabat. Si Opung ini apa nggak malu? Dia merasa alergi dikritik ex-pejabat yang katanya nihil prestasi. Emang prestasi apa kau? Emang kau punya prestasi apa? Hud, tolong tunjukkan. Kalau prestasi untuk kemakmuran pengusaha-pengusaha Cina, emang kau jagonya. Prestasi untuk mendatangkan TKA-TKA Cina, emang kau jempolan. Tapi mana prestasimu yang telah terbukti mensejahterakan rakyat Indonesia, mensejahterakan buruh Indonesia? Tolong, Hud, mana? Kemudian, Opung sebagai seorang menteri ada seorang regulator, tapi juga punya bisnis-bisnis. Baik bisnis tambang, dan banyak sekali bisnis-bisnis dari Opung ini yang sering bertabrakan dengan regulasi yang dia buat. Apa pantas Opung, boleh nggak Opung konflik kepentingan seperti itu dilakukan? Boleh nggak? Ini soal etika, soal moral, dan soal punya malu apa tidak ketika menjadi pejabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih contoh. Apa, Hud? Contoh Pak Jokowi nggak salah dengar. Apanya yang dicontoh, Hud? Apakah anaknya yang belum cukup umur dipaksakan dengan obrak-abrik konstitusi menjadi calon wakil presiden itu patut dicontoh? Apakah anak-anak Jokowi yang mendapatkan transfer yang diduga dari mana itu dan telah dilaporkan ke KPK dan KPK nggak berani memanggil anak presiden, apakah itu patut dicontoh, Hud? Dan hutang sekarang menggunung lebih dari 8.000 triliun. Raja hutang, Jokowi raja hutang. Hutang paling besar di antara presiden-presiden yang ada, Jokowi. Siapa yang mau membayar, Hud? Apa anak cucu kau, anak-anak cucu Jokowi yang mau bertanggung jawab? Tidak. Rakyat Indonesia yang membayarnya. Apakah kelakuan-kelakuan seperti itu tidak boleh dikritik? Jadi pertanyaannya sekarang dibalik, Hud. Kalau kau bilang si pengkritik pindah saja kau dari Indonesia, bagaimana jika rakyat Indonesia meminta kau dan Jokowi pindah saja ke Cina? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.